Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Yeni SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten 50 Kota. Saya berasal dari UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Mungka. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya. Assalamualaikum Bu Ismaneni. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke Ibu, sebelum saya melakukan observasi nanti di kelas Ibu, terlebih dahulu kita lakukan percakapan pra-observasinya ya Bu. Apakah Ibu siap? Saya siap. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum kita observasi Ibu. Yang pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai pada saat pembelajaran nantinya itu apa ya Bu? Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yang pertama mendeskripsikan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua menjelaskan arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga menjelaskan sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Oke, artinya ada 3 tujuan. Baik Bu, selanjutnya untuk area pengembangan yang hendak dicapai Bu pada saat pembelajaran nantinya itu di area yang mana saja ya? Di area pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Oke. Selanjutnya untuk rancangan pembelajarannya sendiri ini Bu seperti apa terkait dengan metode atau media pembelajaran yang Ibu pakai? Metode yang digunakan itu discovery learning. Metodenya itu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Untuk medianya itu PowerPoint, ada video, itu menggunakan laptop dan fokus. Oke, jadi butuh fokus dan juga laptop nanti ya Bu ya. Selanjutnya untuk waktu pelaksanaannya ini kapan Ibu siapnya untuk saya observasi gitu? Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 jam ke-4. Oke, hari Kamis 10 Oktober 2024 jam ke-4 di kelas berapa? Di kelas 9. Di kelas 9. Oke, baik Bu. Mungkin itu saja Bu yang perlu saya tanyakan pada percakapan pra-observasi kita kali ini. Mudah-mudahan nanti pada saat observasi dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan pembelajaran yang telah Ibu tetapkan tadi dapat tercapai. Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa saat observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945. Tapi sebelum kita belajar, langkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, terlebih dulu itu absen. Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Karena hari sudah agak siang, langkah baiknya kita melakukan speaking terlebih dahulu itu dengan
Tepuk cinta. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Sebelum kita memulai pelajaran, kemana tujuan pelajaran selanjutnya adalah tujuan pembelajarannya. Setelah berdiskusi, diharapkan siswa mampu yang pertama itu menjelaskan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan arti penting pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga itu menampilkan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang mana pembelajarannya yaitu tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945. Pembelajaran hari ini itu dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum masuk pelajaran, sebelumnya kita mempelajari itu tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, siapa masih ingat pelajaran yang lalu? Itu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Kali yang pertama, siapa yang bisa? Ya, silakan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945 alinia pertama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, terima kasih. Untuk pelajaran selanjutnya, pokok pikiran ini ada berapa? Berapa pokok pikiran dalam undang-undang? Yaitu ada 4. Silakan kamu. Nah, dari tayangan video tadi apa yang dapat kamu simpulkan? Tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Nah, tidak boleh bertengkar. Nah, kita kan saat ini materinya pokok pikiran. Kira-kira masuk pokok pikiran berapakah video tersebut? Pokok pikiran? Pokok pikiran pertama itu persatuan. Nah, video berikutnya. Selanjutnya dari video kedua apa yang bisa kita simpulkan? Saling membantu. Saling membantu. Apa lagi? Membantu dengan ikhlas. Membantu dengan ikhlas. Termasuk pokok pikiran kedua. Itu pokok pikiran kedua tentang keadilan. Nah, pokok pikir pertama itu tentang persatuan, yang kedua tentang keadilan. Video selanjutnya.
ke dalam kotak suara tersebut. Hasil dia. Dan langkah yang terakhir yaitu kalian menuju ke tempat cap jari sebagai tanda bahwa kalian sudah selesai dalam mencoblos pasangan calon ketua dan wakil ketua. Jangan lupa cap jari ya. Teman-teman, pastikan diri kalian sudah menentukan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sesuai dengan pilihan kalian. Dan jangan lupa hadir pada pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jangan bosan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video yang ketiga. Apa yang bisa diambil? Tentang apa videonya? Pemilihan ketua OSIS. Itu masuk pokok pikiran ketiga. Apa bunyinya? Kerektan dan Permusyawaratan atau perwakilan. musyawaratan atau perwakilan. Nah, kasih tepuk tangan. Lanjut lagi. Nah, itulah video yang keempat. Siapa yang bisa menyimpulkan? Yaitu negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu kemanusiaan dan ketuhanan. Itu pokok pikiran keempat. Baiklah, karena kita sudah duduk berkelompok, silakan setiap kelompok untuk mendiskusikan tentang pokok pikiran pembukaan 1945, yaitu dengan membuat makalah satu berkelompok. Silakan didiskusikan di setiap kelompoknya. Baik, Bu. Kelompok dua tentang bagaimana pokok pikiran pembukaan. Kelompok tiga, kelompok satu tentang apa judulnya? Makna Undang-Undang Dasar 1945. Kelompok tiga materinya
Sudah? Ya, waktu untuk diskusi sudah habis. Selanjutnya itu kita lanjutkan untuk penampilan hasil diskusi. Selanjutnya untuk diskusi selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan untuk yang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Baiklah, kami dari
1945. Yang kedua, kami merasa sangat senang dan bahagia. 3. Kami menyukai materi pembelajaran pada hari ini karena sangat menarik bagi kami. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk selanjutnya siapa lagi? Kanggon. Silakan Rindu. Satu, makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. 2. Saya sangat puas pada materi pembelajaran hari ini. 3. Yang saya sukai pada pembelajaran ini adalah kita mengetahui makna pokok-pokok pikiran UUD dalam terapkan kehidupan sehari-hari. Itulah pokok pikiran hasil refleksi kita tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Itulah pelajaran kita hari ini. Baiklah, untuk pelajaran selanjutnya kamu baca materi itu tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan ketua kelompok untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilma Yedi SPD dari UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Mungka. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten 50 Kota. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya Ibu Ismaneni SPD dan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Wirdanita SPD. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ismaneni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi mohon maaf ya Bu Is ya, mengganggu waktunya sejenak. Di sini kita akan berbincang sebentar dalam rangka pasca observasi. Setelah sebelumnya kita melakukan pra observasi dan observasi di kelas 9 waktu itu dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan paskanya ya. Waktu itu Bu Is masih ingat dengan tujuan pembelajarannya apa waktu itu? Yang pertama yaitu mendeskripsikan tentang pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu menjelaskan arti penting pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kalau tidak salah waktu itu siswa berdiskusi ya, guys ya. Oke. Nah, untuk area pengembangan yang waktu itu yang ingin dicapainya di bagian mananya, Bu? Masih ingat Ibu? Siswa bisa aktif dalam pembelajaran. Oke. Nah,
Di sini saya izin menyampaikan ya Bu, hasil observasi saya, dan bukan bermaksud menggurui Bu Is ya, cuman dari apa yang saya lihat ketika pembelajaran berlangsung, tentunya saya ingin menyampaikan, dan ini juga berguna mudah-mudahan untuk pendidikan ke depan. Sebelumnya Bu Is, bagaimana sih perasaan Bu Is ketika ada observasi itu? Saya bersemangat tetapi gugup karena dilihat. Gugup. Tidak apa-apa ya Bu Is ya. Yang namanya mengajar dilihat oleh orang lain tentu sedikit banyaknya akan ada rasa gugupnya. Sebanyak apapun jam terbang kita mengajar, nanti bagi giliran kita untuk diobservasi itu pasti ada juga gugupnya. Nah, untuk itulah gunanya. Jadi dari apa yang saya lihat, ini akan saya sampaikan. Nah, dari pembelajaran yang Bu Is lakukan di observasi kemarin, apa sih kelebihan dan kekurangan yang Bu Is rasakan? Kelebihan yang saya rasakan itu siswa sudah mulai aktif, dalam setiap pertanyaan sudah ada yang menjawab, dan pertanyaan teman waktu diskusi kelompok sudah saling tanya jawab. Dan kekurangannya saya masih banyak kurang, itu di dalam penampilan video dan pengelolaan kelasnya masih, karena kelompoknya agak berantakan dan pengelolaan kelasnya jadi tidak jalan. Oke, jadi kurang maksimal pengelolaan kelasnya begitu ya Bu Is ya. Oke. Nah, kira-kira untuk kedepannya gimana nih Bu Is? Kedepannya saya akan membuat penurut pelajaran, yaitu membuat media yang lebih menarik dan Oke, baik. Sejalan dengan apa yang saya lihat ketika saya mengobservasi Bu Is ya, yang saya lihat memang sama dengan yang kelemahan Bu Is sampaikan tadi. Jadi untuk pengelolaan kelasnya memang tidak maksimal saya lihat, dan juga belum ada kemarin itu penerapan yang namanya disiplin positifnya. Karena di awal itu yang saya lihat ada Bu Is menyampaikan sebentuk kesepakatan dengan siswa, kesepakatan ketika pembelajaran. Nah, biasanya kan seperti yang disampaikan sebelumnya, kita bikin dulu komitmen belajar dengan siswa. Nah, itu kemarin belum ada. Apakah saya yang melewati atau ada Bu Is? saya Oke. Kemudian untuk diferensiasinya saya sudah melihat ada di prosesnya, ketika siswa berdiskusi itu Bu Is sudah berusaha membantu kelompok-kelompok yang dianggap lemah. Ada Bu Is membantu pergi ke kelompok-kelompok gitu ya Bu Is ya. Nah, kemudian itu yang saya temui adalah yang aktif itu siswa belum semuanya, masih ada siswa beberapa yang cuek saja, sementara temannya berdiskusi dia masih ada yang perhatiannya ke yang lain gitu. Itu yang saya lihat. Gimana yang bisa rasakan sendiri? itu karena mungkin karena pelajarannya belum menantang, kurang-kurangnya pengelolaan kelas. Bagus sekali ya Bu Is ya. Jadi ini untuk kedepannya tentu ini akan kita benahi ya Bu Is ya. Nah, jadi kita berusaha menerapkan bagaimana. Nah, kira-kira nih, untuk pembelajaran yang lebih menantang ke depan, apa yang akan Bu Is lakukan? Saya akan membuat media yang lebih menarik dan interaktif. Oke, media yang lebih menarik dan interaktif. Nah, terkait rencana Ibu ke depan itu, kira-kira siapa nih, dukungan dari siapa yang Ibu perlukan untuk melaksanakan rencana Ibu ke depan? Pertama dari kepala sekolah supaya bisa mengadakan adanya fasilitas untuk menyiapkan video dan alat komunikasi lainnya. Seterusnya rekan sejawat untuk membantu saya dalam menyiapkan pembelajaran dan membuat rencana pembelajaran yang akan tercapai. Dan
kolaborasi ya Iya. dengan rekan sejawat. Ya, itu sangat bagus sekali Bu Is, karena di sini kita ada 3 orang jurusan yang sama dengan Bu Is. Nah, itu tentu akan sangat membantu sekali. Misalnya Bu Is mungkin presentasinya begini, slide-nya yang ini, mungkin rekan yang lain bisa bikin slide yang lain lagi, sehingga nanti kita bisa saling memakai media yang telah dibuat teman. Itu sangat bagus sekali Bu Is. Nah, kira-kira kapan nih waktu yang Ibu Is rencanakan untuk melaksanakan rencana ini? Waktu yang akan direncanakan itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, lebih cepat lebih baik ya Bu ya, as soon as possible. Oke, ditunggu inovasi barunya atau rancangan pembelajaran Bu Is yang lebih menantang lagi di pertemuan Bu Is selanjutnya. Kami menunggu cerita dari Bu Is ya. Terima kasih Bu Is atas waktunya, dan saya tunggu cerita tentang inovasi Bu Is yang baru di kelas pada